Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini punya anak pondok ini kan? Ya Tazkiyah. Punya siapa anak pondok ini kan? Yang tinggal di kantor? Hah? Oke, taib. Kita kembali ya talibat. Tugasnya intinya adalah di masa nanti lagi makannya. Intinya adalah di masa praktek ini harus kita selesaikan, kumpul ya. Jadi ada space waktu sebulan ya. Sebelum ujian praktek nanti ya. Sebelum ujian praktek. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke kemarin sebagian sudah kita ambil fikih. Ya Allah. Nanti fikih di asr sighar sahabah wa kibar tabi'in. Yani masa pondasi fikih ya. Masa pondasi fikih. Sekarang kita masuk ke halaman 78. 78 ya Taliban. Belum dihapus. Nomor berapa? 13. Ustadz, Naam. Ya, kameranya terbalik, Ustadz. perbaiki ya Amal. Fatimah, perbaiki coba. Kalau enggak panggil si Habibi. Bisa. 1, 2, cuma 2 orang. Oh, dilepas. Supaya apa itu? Oh, kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Menurut dia gitu bisa. Takut dia tuh. Oh iya dah, gitu aja lah ya. Yang jelas nanti ya apa fotokan ya, lebih jelasnya di kasihan yang lainnya.
Enggak, ini ada kesalahan di sini. Udah pas itu. Nah, ini talibat yang sedang kita bahas. Bagi yang kelak kalian lanjut studi misalnya ke Lipia, baik ke Medan atau ke Jakarta, ini penting yang ini. Ya. Karena biasa ditanya dalam seleksinya. Dua metode ya. Satu, Thariqatu ahli ra'yi wal qiyas. Coba lihat di halaman 77, paragraf terakhir. Wahum ahli Iraq yang kedua ahli Hijaz, ahli hadis. Terjemahannya yang sini ya, sinilah. Satu, metode penduduk metode ahli ra'yi. Ini nggak usah diterjemahkan. Ra'yi maksudnya adalah banyak menggunakan logika. Nanti kalau dalam ilmu usul kalian pelajari masalah kias. Misalnya contohnya di sini adalah di zaman Rasulullah, tuak itu terbuat dari perasan kurma dan anggur. Di tempat kita nggak ada kurma, yang ada kurma Indonesia sawit, nggak laku. Dah. Tapi dibuat orang tua sekarang ini dari arennya beda. Cuma sama-sama membaukan, maka jadi haram. Itu maksudnya. Mereka banyak memakai kias. Mereka ini adalah mereka adalah penduduk Irak. Yang saya maksudkan penduduk ulamanya, bukan orang awamnya. Nomor 2, metode ahli hadis. Nah, mereka adalah penduduk Hijaz. Oke, sekarang perhatikan dulu sebelum kalian tulis biar paham juga kita kenapa terjadi banyak fikih dalam Islam. Ini apa ini? Hati-hati ya, jangan nanti kalian pijak ini. Dalam penulisan penyusunan fikih itu terbagi kepada 2 metode. Yang pertama, metodenya ahli ra'yi wal qiyas. Mereka ini adalah penduduk Irak. Dan metode ahli hadis, dikatakan ahli ra'yi karena sedikit sekali hadis di mereka. Ini adalah jalurnya Abdullah bin Mas'ud yang tadi dituliskan. Abdullah bin Mas'ud, Abu Hanifah. Kenapa dikatakan hadisnya sedikit? Karena tidak seperti zaman sekarang, ada masalah, bisa kita telepon. Dulu pada zaman dahulu, ditanya pusat pemerintahan ada di Madinah. Antara Madinah ke Kufah sangat jauh.
Makanya kalau terjadi muncul permasalahan di Irak, kemudian hadis pada Abdullah bin Mas'ud sedikit, ya, sedangkan permasalahan banyak, maka mereka banyak mengkias-kiaskan. Contohnya tadi adalah, haramkah hukum tuak di Indonesia? Jawabannya haram. Kenapa bisa haram? Padahal alat pembuatnya beda dengan tuak pada masa Rasulullah, karena sama-sama memabukkan. Itu dia maksudnya di sini. Ya, ahli ra'i. Nah, yang metode kedua dalam pembukuan fikih adalah metode ahli hadis. Ini adalah penduduk Hijaz, Mekah, Madinah sekitarnya. Kenapa dikatakan ahli hadis? Karena sahabat berkumpul di situ. Sehingga tidak, kalau misalnya ada permasalahan pada sahabat ini nggak ada hadisnya, tanya sahabat yang lain, ada nggak masalah ini sama hadisnya? Oh ada, keluarlah pendapat. Ini tidak terjadi di Kufah karena sahabat yang hijrah ke sana hanya Abdullah bin Mas'ud, sendirian dia. Berapalah yang dibawanya hadis cuma pada dirinya, karena pada eranya setelah Rasulullah wafat tidak ada satu orang sahabat pun yang mengumpulkan atau hafal seluruh hadis dari Rasulullah. Kalau Al-Quran iya, Al-Quran mereka adalah penghafal kelas berat. Hanya saja kan nggak semua masalah itu ada solusi dari Al-Quran, harus ada keterangan dari hadis. Sedangkan tidak ada satu orang sahabat pun yang mampu mengumpulkan seluruh hadis itu dia hafal semua. Ada di sebagian sahabat ini, ada sebagian sahabat ini. Tentunya adalah dampaknya di mana para sahabat berkumpul mayoritas, disitulah kemungkinan besar ada solusi terhadap permasalahan yang muncul di kemudian hari. Ini di wilayah ini. Maka dikatakan mereka ahlul hadis karena mereka banyak menggunakan hadis. Dikatakan ahlul ra'i karena perbendaharaan hadis mereka enggak banyak, sedikit. Sedangkan ini butuh solusinya. Apa solusinya? Sebagaimana pertanyaan nomor 7. Kalau sempat ada permasalahan di umat Islam, tak ada jawabannya, susahlah. Sama dengan kalian kemalingan sering di pondok, misalnya. Nggak ada solusi. Nggak ada orang lagi tinggal di pondok. Ataupun sekolah, pusing dia. Harus ada solusi. Kalau enggak, maslahat terganggu. Begitu juga di sini. Harus ada solusi. Bagaimana caranya? Udah kiaskan sajalah. Itu mabuk enggak? Ini mabuk enggak? Oh, udah haram. Ini begini tidak? Ada enggak sisi kesamaannya, ilatnya? Oh, ada. Yang nanti kalian pelajari dalam ilmu usul fikih. Bab kias. Jelas? Paham? Ya Aisyah, paham? Ada yang enggak paham? Nisa, paham? Jangan nanti, udah pahamkan sajalah biar cepat. Paham? Pusing? Paham? Alhamdulillah. Semua paham ya? Jangan nanti enggak paham yang Ustaz sampaikan ini. Paham? Paham? Kenapa dikatakan dia ahli ra'i Ustaz? Karena perbendaharaan hadis pada mereka sedikit. Sedangkan rujukan kita dalam mengeluarkan hukum kan hadis. Hukum Allah itu kan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kepada hukum adat istiadat. Ngerti? Sudah? Sedangkan kenapa mereka dikatakan ahli hadis? Karena mereka berkumpul di situ. Hadis di kalangan sahabat itu berkumpul di situ. Ada masalah, dia mengatakan nggak ada jawabannya, nggak ada hadis pada saya tentang ini. Ada padamu? Oh ada, keluarkanlah. Ngerti? Abdullah bin Mas'ud yang pindah tadi ke Kufah, Basrah, ya kan? Dia sama siapa konsultasi? Pada masanya belum ada HP yang bisa memungkinkan telepon ke pusat pemerintah yang ada di Madinah. Ada hadis nggak di situ tentang ini? Itu pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu mereka jalan naik onta, bisa 2 bulan baru sampai. Kalau sifatnya penting berkaitan tentang masalah nyawa, belum lagi ada solusinya, orang ini udah meninggal duluan. Ya, tunggu dulu ya. Saya pergi ke Madinah dulu katanya. Udah meninggal duluan dia. Paling mana orang tadi udah jawabannya, udah meninggal. Harus ada segera solusi untuk menyelesaikannya. Makanya apa yang dilakukan? Pakai logika. Kesamaan permasalahan. Ini mengharamkan, ini misalnya ini membahayakan, ini juga membahayakan. Tapi dalil yang ada untuk itu doang, ini enggak ada. Tetapi sama-sama membahayakan. Oke, kita samakan saja hukumnya. Kenapa? Sama-sama membahayakan. Berarti haram. Dah, keluarlah ini. Paham? Mazhab inilah yang banyak yang menggunakan ini nomor 1. Ini banyak di wilayah yang belakangnya Tan. Afghanistan, Kurdistan, Uzbekistan, ya, Pakistan. Ya, ini yang dipakai banyak. Paham ini? Jadi kalau saya tanya dalam ujian, sebutkanlah ya pembagian metode penulisan fikih di era tabi'in. Jawabannya ini. Dan kalau saya tanya, karena nggak ada saya jelaskan di sini, saya hanya jelaskan pakai mulut. Kenapa dikatakan ahli ra'i?
dan kenapa dikatakan ahli hadis? Kalian jawab sendiri, karena semua udah paham. Ya? Oke, baik, silakan lanjut. Aina ya ana. Baca indana. Ini nanti dalam bentuk analisis soal. Yang nomor 13 analisis soal. Analisis soal. Analisis soal adalah menuntut siswa atau siswi berpikir, dia mengeluarkan ide-idenya berdasarkan apa yang dia pahami. Ini Hijaz ya, jangan salah baca. Dapat sama yang di rumah enggak ini? Ada berapa orang? Amirah, Sifa, Konita. Selebihnya istirahat dia, capek belajar ya kan? Tidurlah. Naam. Ya, Mekah Madinah sekitarnya. Buat sekitarnya biar mencangkup wilayah-wilayah yang lain. Kalau ahli ra'i udah lain negaranya, Irak. Irak itu Kufah, Basrah, sekarang pun namanya Irak sih. Dahulu namanya Mesopotamia. Waktu kalian belajar sejarah, yang udah kalian pelajari yang kalian lupakan itu, Mesopotamia namanya dulu. Besok pelajaran berikutnya Ustaz masuk. Yang 4 ini kita pisah duduknya. Kalau enggak cerita mereka langsung terus cerita. Buka lapak kompor, ya. Nah, dipisah tempat duduknya. Iyalah, ini pasnya dibuka ini. Cuma dibuka dia, kalau nggak diletak, apa namanya ini? Iya, ventilasinya. Enggak, itu ventilasi ada. Penutupnya ini, air masuk. Air. Sekarang modelnya nggak seperti ini kami buat. Asal dia tamat, misalnya lulus di sini, lulus di situ, lulus itu, dikumpulkan semua nama-namanya, baru keluarga Ulun Muha mengucapkan selamat kepada. Nah, baru kami share ke grup-grup. Nah, gitu dia caranya. Kayak gini kan nggak nampak orang. Kita juga terkadang harus nampakkan nih anak kami kan gitu. Ada alumni yang udah ke Libya, ke Madinah. Siapa? Abang kalian, Bang Hisam. Dia lulus Madinah dia. Hah? Iya, tahun ini. Dia udah selesai juga di Jember. Udah selesai S1-nya, lulus lagi di Madinah, berangkat lagi dia. Begitu menuntut ilmu, paten. Ini enggak ada, kalian mau kemana? Udahlah Ustaz, pusing kali kepala Ustaz, udah di rumah aja lah saya, udah ngapain di rumah? Udahlah dulu main HP. Sakit kali kepala saya belajar pun gitu. Enggak panjang-panjang rambut Ustaz, kenapa botak terus pusing kepala udah. Ah, ini enggak maju. Enggak maju. Ya, tanyalah kakak kalian. Gitu banyaknya rame di Libya sana, tanya mereka, susah enggak? Tapi pertanyaannya jangan susahnya. Kenapa mereka bisa? Gitu dia. Ustadz dulu waktu tes di Libya Jakarta, itu yang das itu 100 orang lebih. 100 orang lebih. Yang diterima 60. Begitu pengumuman, Ustadz nggak nengok dari atas, lihat dari bawah.
Dari bawah, nggak ada nama, nggak ada nama. Ternyata nomor 1 testingnya. Iya, iya kan? Nengok dari bawah, nggak ada namanya. Iya, duduk, pulang. Rupanya nomor 1-nya di atas, nilai tertinggi dalam testing. Waktu itu adalah metode bagaimana menjadi menyusun kurikulum, kemudian membuat draft, kemudian bagaimana cara mengajarkan ilmu-ilmu syar'i yang berbahasa Arab. Karena di Jakarta itu Ustaz selesai 3 program. Program pendidikan guru selesai setahun, pendidikan penguatan bahasa Arab selesai setahun, baru ilmu syar'i 4 tahun. Ya. Dan tiap hari belanja sama artis. Depan saya artis, kan depannya itu udah mall milik Tommy Soeharto. Artis itu semua. Kalau kita belanja di hypermartnya itu, kita harus ngantri sama artis, depan di artis. Orang mungkin di sini minta tanda tangan, saya pikir ngapailah orang ini minta tanda tangan, bagus minta tanda tangan sama saya kan gitu. Minta tanda tangan dia gara-gara dia awak saya mundur belakang, awak mau selesai. Nggak penting, kita lebih mulia. Kenapa? Kita ngerti agama, dia nggak ngerti apa-apa. Masalah dunia mudah, nggak susah itu. Ya kan? Dunia nggak susah. Ya kan? Saya STM Raksana. Tahu Raksana? Depan Gramedia itu, Gajah Mada. Depan Gramedia Gajah Mada. Sekolah paling besar. STM, Ustadz dulu STM. Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri jurusan otomotif. Dan Ustadz adalah lulusan terbaiknya. Ustadz nggak kaleng-kaleng. Makanya pelajaran apapun Ustadz ngerti. Saya yakin 100% kalau guru kalian menulis di sini, begitu tahu dia masuk bentar lagi Ustadz pasti suruhnya hapus papan tulis. Kenapa? Pasti saya tahu dikritisi. Nggak ada pelajaran satupun melainkan Ustadz mengerti. Walhamdulillah. Berarti itu bukan lulusan pesantren? Enggak. Ustadz belajar bahasa Arab 6 bulan selesai. Taunya Ustadz dulu tamat STM bahasa Inggris. Dah. Kemudian Ustadz belajar bahasa Arab itu 6 bulan selesai. Mempelajari bahasa Arab itu saja Ustadz pakai bahasa Inggris. Grammarnya bahasa Arab itu fa'il dalam bahasa Inggris apa sih? Kan gitu. Pembandingan, kias, sama dengan kias itu metode ahli ra'i. Saya kias-kiaskan. Belajar di mana? Ustadz dulu ya sunnah. Ya sekarang di Tanjung Merawah, dulu masih di Tanjung Anom. Ya, Ustadz dulu untuk menjadi lulusan terbaik di Raksana nggak mudah. Harus mengalahkan orang terbaik dari elektronika, harus mengalahkan orang terbaik dari mesin produksi, mesin bubut, harus mengalahkan orang terbaik dari kelistrikan. Gitu. Mudah. Hitungan matematika kalian itu mudah. Yang susah perhitungan mesin. Ditulis dari sana sampai sini jawabannya belum ketemu. Kenapa? Saking panjangnya penghitungan mesin itu. Kenapa? Kalau tidak meledak mobil orang. Mesin itu kan panas. Perhitungannya ada. Makanya saya heran dalam benak Ustadz. Habis ini saya tutup. Kalau saya perhatikan orang-orang zaman sekarang belajar ya, dengan Ustadz kiaskan dengan Ustadz dulu belajar, maka terkadang terbersit gitu. Kalaulah saya dulu belajar seperti orang ini belajar, barangkali saya nggak akan kayak gini. Ya kan? Santai kali orang zaman sekarang, saya lihat santai sekali belajarnya. Kami dulu belajar waktu di Raksana. Buku kalian apa? Yudhistira kayaknya ya. Di Raksana itu Erlangga. Tapi masing-masing dari kami, karena kelas itu kan klasifikasi, ada namanya kelas unggulan, dan Ustadz kelas unggulan 3 tahun. Di sini Erlangga, di sini Yudhistira. Gurunya bukunya cuma Yudhistira. Jadi kami bisa membandingkan. Ya, asal belajar 2. Pelajar pelajaran apa saja? Fisika, Yudhistira, Erlangga. Dua-duanya dibaca. Gitu. Itu metode kami dulu. Metode siswanya, gurunya nggak nyuluh. Semasa Titik Gantung itu masih jualan buku. Tahu Titik Gantung? Tahu. Sekarang kan nggak jualan buku lagi kan? Oh dulu itu anak-anak sekolah, kalau kami pulang sekolah ke Sambu beli buku sana semua, murah-murah. Dapat 1.000 rupiah ini udah dapat buku. Sekarang jajan jatuh pun nggak diambil orang. Sana dulu dapat buku. Begitu. Ya. Maka saya tidak melihat ada penuntut ilmu kalau dia tidak memiliki perpustakaan. Penuntut ilmu harus memiliki perpustakaan. Gitu ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita lanjut pekan depan dengan syarat ini berempat kita pisahkan. Tengok. Lihat. Berempat pekan depan kita cari tempatnya beda-beda dipisahkan biar jangan cerita mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah
yang di rumah nanti apanya di grup saya sampaikan tugas mereka ya, karena nggak mungkin kalian dikumpulkan. Nanti grup di grup saya berikan tugasnya untuk ulangan praktek. Taib. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.